Penyiksaan nggak cuma dilakukan oleh keempat laki-laki itu, tapi seringkali mereka juga menelpon, mengundang teman-temannya untuk datang dan melakukan penyiksaan juga. Laporan persidangan kasus ini telah diperkosa lebih dari 400 kali oleh para lelaki itu secara bergilir. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Mohon maaf, udah hampir 1 bulan ya, kurang lebih 3 mingguan aku nggak ngonten karena ada kesibukan satu dan lain hal. Selamat datang di channel aku. Ada Uni, ada apa? Ada cerita. Tentunya di Story Uni. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini untuk kalian tonton. Terima kasih banget untuk supportnya. Dan buat kalian yang baru saja bergabung di channel Ada Uni, aku ucapin selamat datang, selamat bergabung. Dan jangan lupa sebelum nonton, klik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video baru dari aku. Nah, di video kali ini aku mau membahas kasus yang menurut aku sangat amat menyeramkan. Bahkan jika kalian nggak kuat, bisa memberikan efek mual pada kalian. Jika di video sebelumnya aku sudah mulai mual dan merinding dengan kasus Joy Metheny yang menjual daging manusia dan diolahnya menjadi burger. Tapi kasus kali ini lebih serem dari itu guys. Nah, sebelum aku lanjut ke ceritanya, lebih baik kalian siapin dulu minuman dan cemilan karena cerita yang aku bahas kali ini cukup lumayan panjang. Nah, jika semuanya sudah siap, sekarang saatnya kalian dengarkan Story Uni. Junko Furuta, seorang gadis cantik berasal dari Jepang yang menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh remaja lelaki yang memiliki koneksi dengan Yakuza. Nah, apa itu Yakuza? Buat kalian yang belum tahu apa itu Yakuza, Yakuza merupakan sindikat atau kelompok yang terorganisasi dengan baik di Jepang sana. Kelompok ini biasanya dikaitkan dengan tindakan kriminal, dan wajar aja jika Yakuza ini dianggap sebagai mafia Jepang. Nah, siapakah Junko Furuta ini? Junko Furuta adalah seorang gadis cantik yang lahir pada tanggal 18 Januari 1971 di Misato, Prefektur Saitama, dan sangat terkenal di sekolahnya yaitu di SMA Yashio Minami. Kasus ini sendiri terjadi sekitar tahun 1980-an. Kasus ini dikenal dengan nama kasus pembunuhan gadis SMA yang terbungkus beton. Disebut demikian karena tubuh Furuta ditemukan dalam sebuah drum yang berisi ratusan liter semen. Awal mula cerita ini dimulai ketika seorang laki-laki bernama Hiroshi Miyano yang punya reputasi buruk sebagai tukang bully dan memiliki koneksi dengan Yakuza. Dia ini tertarik pada Furuta. Biasanya Miyano dan kawan-kawannya segengnya ini menyukai para perempuan nakal seperti suka minum alkohol, mabuk-mabukan, merokok, atau makan narkoba seperti ya yang mereka lakukan. Biasanya justru anak baik-baik seperti Furuta ini akan direndahkan oleh mereka. Namun suatu hari Miyano membuat pengecualian. Dia tertarik pada kecantikan Furuta. Si Miyano ini lalu menyatakan cintanya pada Furuta, tapi Furuta menolak dengan alasan sedang gak ingin pacaran. Kesinggung dong ya, karena selama ini semua siswa di sekolahnya tunduk dan patuh dengan Miyano. Gak ada satupun yang berani melawan perintahnya. Apalagi kalau bukan karena mereka takut pada teman-teman Yakuza-nya Miyano ini. Jadi cukup berpengaruh ya, karena si Miyano ini berteman dengan para mafia-mafia itu. Jadi Miyano dan teman-teman Yakuza-nya ini seringkali memamerkan kekuasaannya dengan cara menebar dan mengeksploitasi ketakutan orang lain. Penolakan dari Furuta ini membuat Miyano marah besar, merasa tersinggung, merasa direndahkan karena ya selama ini dia nggak pernah dapat penolakan. Nah, berikut kronologi kejadiannya. Pada malam hari sekitar pukul 8:30 malam, tepatnya tanggal 25 November 1988. Si Furuta pulang dari bekerja paruh waktu dengan naik sepeda. Sayangnya pas di jalan Furuta pulang kerja, ada Miyano dan temannya yang bernama Nobuharu Minato.
sedang berkeliaran di Misato untuk melakukan aksi merampok dan memperkosa para wanita. Dan kemudian apesnya mereka melihat Furuta pulang dengan menaiki sepeda. Dan kemudian Miyano dan Miyato melakukan strategi untuk mencari perhatian Furuta dengan cara Miyano memerintah Minato untuk menendang sepeda Furuta. Kemudian Furuta terjatuh dan Minato ini kabur guys. Lalu si Miyano datang berpura-pura menolong si Furuta ini dan menawarkan Furuta untuk pulang. Si Furuta pun nggak menolak guys, jadi dia mau diantar pulang oleh si Minato. Mohon maaf Miyano maksudku. Nah kemudian Miyano mulai melancarkan ancaman. Nah ancamannya ini ya biasalah dengan membawa-bawa kelompoknya ini dengan memamerkan kekuasaan yakusanya. Ya menurut aku gak gentle ya, dia selalu menakut-takuti orang dengan backingannya gitu. Furuta ini nggak dianterin ke rumah guys oleh si Miyano. Ternyata si Furuta ini dibawa ke hotel. Kemudian Miyano ini setelah membawa Furuta ke hotel, dia menghubungi dua temennya, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe. Kemudian Miyano menyusul dan teman-temannya ini membawa Furuta ke rumah orang tua Minato di distrik Ayase, Adachi. Nah Miyano ini dan teman-temannya itu mempunyai rekam jejak beberapa rekaman pada saat mereka ini memperkosa korban-korbannya. Nah, para laki-laki ini, Miyano dan teman-temannya mengatakan pada Furuta bahwa mereka ini tahu di mana tempat tinggal Furuta. Mereka mengatakan mereka mengetahui tempat tinggal Furuta dari buku catatan sekolahnya Furuta itu. Dan mereka ini mengancam Furuta akan membunuh semua keluarga Furuta kalau dia coba-coba kabur. Awas ya, kalau kamu kabur dari sini akan kubunuh keluargamu satu persatu. Ya nggak gentle banget menurut aku. Cowok beraninya cuma ngancam-ngancam cewek. Nah karena Furuta ini nggak pulang-pulang, kemudian orang tua Furuta pada tanggal 27 November melaporkan pada pihak kepolisian bahwa kenapa nih anakku sampai hari ini belum pulang juga. Nggak lama kemudian setelah pelaporan terhadap kepolisian, ada telepon dari Furuta. Untuk menghindari pencarian dari pihak kepolisian, Miyano ini memaksa Furuta untuk berbohong. Si Furuta ini disuruh mengatakan kepada orang tuanya dan pihak kepolisian kalau si Furuta ini sedang menginap di rumah temannya dan meminta agar pihak polisian berhenti untuk melakukan pencarian terhadap dirinya. Nah sementara itu ketika di rumah Minato, orang tua Minato pun gak curiga karena Furuta mengaku sebagai pacar temannya. Nah apakah orang tua Minato itu percaya? Ya tentu gak begitu percaya, antara percaya dan enggak, tapi mereka pun gak berani protes, mereka memilih diam sebab orang tua Minato ini juga takut pada teman-teman Yakuza Miyano. Dan Minato ini juga setiap harinya berlaku kasar kepada orang tuanya. Dan di rumah itu setelah 40 hari ke depan ini si Furuta mendapatkan beberapa penyiksaan. Jadi gak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali, dan penyiksaannya ini di luar logika. Mau nerusin tuh agak gak kuat gitu. Penyiksaan gak cuma dilakukan oleh keempat laki-laki itu, tapi seringkali mereka juga menelpon, mengundang teman-temannya untuk datang dan melakukan penyiksaan juga terhadap Furuta. Menurut laporan persidangan kasus ini, jadi Furuta telah diperkosa lebih dari 400 kali oleh para lelaki itu, oleh teman-teman, oleh Miyano dan teman-temannya secara bergilir. Oke lah buat kita cewek, lebih baik hati-hati ya kalau pulang malam-malam, sebaiknya jangan sendirian, dan kalau bisa misal sendirian ya pulang langsung pulang lah. Bukan hanya mengalami pemerkosaan, tapi Furuta juga menjadi pelampiasan kekerasan fisik oleh mereka. Dia dipukuli dan lain sebagainya. Bahkan pernah nih tubuhnya digantung di atas plafon layaknya, jadi tubuhnya Furuta ini dianggap seperti karung tinju. Dan pernah juga perutnya dihantam pakai barbel guys. Selain itu Furuta juga dibuat kelaparan. Nah saat kelaparan ini bukannya nggak dikasih makan, dia dikasih makan guys. Furuta ini dikasih makan kecoa dan dikasih minum air kencingnya sendiri. Emosi banget gitu ya. Menurut aku ini tuh bukan manusia
yang berperilaku hewan aja nggak sekeji ini. Dan nggak cuman itu, beberapa bagian tubuh Furuta ini juga dibakar. Jadi kadang tubuhnya Furuta ini ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok, dengan korek juga. Dan beberapa bagian tubuhnya juga dimutilasi, ada juga yang ditusuk-tusuk pakai jarum. Dan dalam kondisi yang sudah sangat tersiksa itu, Furuta juga dipaksa untuk bermasturbasi di depan mereka. Sumpah, ini tuh laki-laki, sekelompok laki-laki ini bener-bener udah nggak pantas dianggap manusia menurut aku, guys. Lebih kejam lagi, beberapa benda juga dimasukkan ke kemaluan dan lubang anus Furuta ini, sehingga mengakibatkan pendarahan hebat. Kurang lebih 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang yang diintimidasi oleh para pelaku untuk memperkosa Furuta, lalu melaporkan insiden itu ke saudaranya. Saudaranya ini pun meminta orang tuanya untuk memanggil polisi dan memeriksa rumah Minato. Tapi dua orang polisi yang bertugas ini mengatakan bahwa nggak ada gadis di rumah Minato. Ternyata kedua orang polisi ini tidak memeriksa isi rumah. Mereka sudah cukup yakin bahwa undangan pemeriksaan itu sendiri sudah cukup untuk membuktikan bahwa nggak ada gadis di rumah Minato. Akhir kasus ini, kedua polisi ini tadi dipecat karena tidak menjalankan tugas dengan baik atau nggak menjalankan tugas sesuai prosedur lah. Nah, pada Desember 1988, setelah 1 bulan dalam masa penyekapan, Furuta ini mencoba menelpon pihak polisian. Tapi usahanya ini gagal karena ketahuan oleh si Miyano. Kemudian, Furuta ini mendapat hukuman lagi dari si Miyano. Dan hukuman ini sangat kejam, guys. Kakinya dibakar dan anusnya dimasuki botol besar, sehingga Furuta ini mengalami pendarahan dan kejang-kejang, guys. Kejam banget, rasanya itu pengen buah. Nah, menurut laporan, selama persidangan para pelaku mengira bahwa Furuta itu hanya pura-pura kejang-kejang, lalu mereka membakarnya lagi. Furuta selamat dari semua siksaan itu yang membuatnya mengalami pemerkosaan kembali dan siksaan lainnya. Karena saking gak kuatnya dengan penderitaannya ini, bahkan Furuta meminta pada mereka agar dirinya dibunuh aja biar penderitaannya berakhir. Tapi para pelaku ini menolak dan justru memaksa Furuta ini untuk tidur di balkon. Padahal saat itu sedang musim dingin. Karena kerasnya siksaan ini, si Furuta ini akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya ini. Karena itu ia dipukuli karena mengotori karpet, dan dia juga udah nggak bisa makan dan minum karena ketika dikasih makan dia akan memuntahkannya kembali. Jadi bagian dalamnya sudah rusak, dan jika Furuta muntah maka dia akan dipukuli kembali. Memasuki bulan Januari, penyiksaan demi penyiksaan membuat keadaan fisik Furuta ini otomatis berubah. Wajahnya mulai membengkak dan luka-luka. Sekujur tubuhnya mulai membusuk dan menghasilkan bau yang gak sedap. Para pelaku ini kehilangan nafsu bejatnya dan sempat mencari korban lain untuk diperkosa. Ya, walaupun gak disekap seperti Furuta ini, jadi dibilang nasib lebih baik juga ya gak baik ya. Tapi lebih beruntung daripada si Furuta. Pada 4 Januari 1989, para pelaku ini melakukan siksaan kembali. Mereka memukuli Furuta dengan barbel, menendangnya, dan meninju. Juga melakukan perbuatan kejam lainnya, yaitu meletakkan jadi lilin yang udah pendek diletakkan di kelopak matanya Furuta. Lalu kemudian mereka membakar lilin itu. Kok bisa ya sekejam itu sama wanita? Hatinya tuh di mana? Hatinya di mana? Ya Allah, ya Allah. Orang tuanya kan juga, ibunya juga perempuan. Mereka ini memposisikan Furuta untuk berdiri, lalu mereka memukul kakinya dengan tongkat. Ya otomatis si Furuta ini udah dalam keadaan tersiksa yang teramat sangat, lelah, juga sakit-sakit sekujur tubuh, dipukul, terjatuhlah dia. Nah, pendarahan cukup deras dan juga muncul nanah dari luka-luka bakar yang mengalami infeksi. Dan para pelaku ini menutupi tangan mereka dengan kantong plastik. Mereka terus memukuli Furuta dan pada akhirnya mereka menuangkan cairan panas ke pahanya, lengan, wajah, dan perutnya, dan sekali lagi membakarnya. Dan Furuta ini pun mencoba mematikan api, dan lambat laun tubuhnya ini mulai nggak responsif lagi.
Furuta ini akhirnya meninggal setelah dia mendapat serangan selama 2 jam pada hari itu. Karena kematian Furuta ini, para pelaku takut ditangkap polisi. Kemudian, para pelaku ini membungkus tubuh Furuta dengan selimut, lalu menempatkannya di dalam drum yang bervolume 208 liter, dan mereka mengisinya dengan semen basah. Tepat pada pukul 8 malam, mereka membawa drum itu ke sebuah daerah bernama Koto di Tokyo, kemudian membuangnya ke dalam truk semen. Pada Januari 1989, beberapa pelaku ini akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian atas kasus pemerkosaan gadis lain. Sedangkan pada 29 Maret, setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, akhirnya mereka mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Furuta dan menyeret pelaku lainnya tentunya. Lalu drum yang berisi tubuh Furuta ini ditemukan keesokan harinya pada 30 Maret 1989. Tidak lama berselang, pengadilan atas kasus ini dimulai dengan mendatangkan seluruh pelaku. Namun vonis terhadap pelaku ini dirasa nggak adil guys. Yang paling ringan hukuman hanya 7 tahun penjara, sementara yang terberat hanya 20 tahun. Hakim pun merasa kesulitan memenuhi tekanan publik, sebab para pelaku ini dianggap masih di bawah umur. Junko Furuta akhirnya dimakamkan pada tanggal 2 April 1989 yang dihadiri keluarga dan teman-temannya dengan kesedihan yang mendalam. Oke guys, itu tadi kasus pembunuhan yang sangat menyeramkan yang dilakukan oleh sekelompok pria yang gak punya hati kepada seorang wanita tak berdaya yang bernama Junko Furuta. Penyekapan ini terjadi selama 40 hari dengan siksaan, pemerkosaan, sampai dengan pembunuhan. Jasad Junko Furuta sampai dikubur ke dalam semen dalam drum. Aku doakan semoga Junko Furuta mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Oke guys, makasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak atas support kalian. Support kalian sangat berarti buat aku. Dan aku doakan subscriberku rezekinya selalu lancar dan bahagia. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jika ada kritik atau saran atau ada kekurangan informasi yang aku sampaikan, kalian boleh menambahkan di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, aku undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.